Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama saya Irda Tunajah dari Studio 1 BPS Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat bergabung kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan live release pada hari ini melalui kanal YouTube BPS Provinsi Jawa Tengah. Semoga semangat kebangsaan untuk Indonesia yang kita cintai ini semakin menggelora. Karena sudah mendekati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan bagaimana perkembangan perekonomian, pariwisata, dan transportasi terkini khususnya di Jawa Tengah. Pemirsa, sesaat lagi kita akan mengikuti rilis data indikator strategis BPS Provinsi Jawa Tengah. Selasa 1 Agustus 2023, BPS Provinsi Jawa Tengah akan merilis beberapa indikator strategis. Yang pertama, rilis perkembangan indeks harga konsumen gabungan 6 kota di Jawa Tengah Juli 2023. Yang kedua, rilis perkembangan nilai tukar petani dan harga produsen gabah Jawa Tengah Juli 2023. Yang ketiga, rilis perkembangan pariwisata di Jawa Tengah Juni 2023. Yang keempat, rilis perkembangan transportasi Jawa Tengah Juni 2023. Yang kelima, rilis perkembangan ekspor dan impor Jawa Tengah Juni 2023. Yang keenam, rilis perkembangan indeks ketimpangan gender Jawa Tengah 2022. Silahkan siapkan pertanyaan terkait hasil rilis hari ini dan nanti langsung ditanyakan melalui WAG rilis di s.bps.go.id/WAG-rilis. Dan inilah rilis hari ini bersama Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dadang Hardiwan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Pada hari ini BPS Provinsi Jawa Tengah setelah melanjutkan rilis dari pusat untuk perkembangan indeks harga konsumen atau IHK atau biasa dikenal dengan inflasi dan beberapa catatan pada bulan Juli 2023 adalah musim kemarau yang berpengaruh pada hasil produksi beberapa bahan makanan, masa panen raya bawang merah di sejumlah daerah di Jawa Tengah, serta adanya momen liburan sekolah dan pergantian tahun ajaran baru. Hasil pemantauan harga yang dilakukan secara rutin oleh BPS menunjukkan bahwa inflasi pada bulan Juli 2023 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan Juni 2023. Komoditas apa yang mengakibatkan kenaikan inflasi ini? Ya, selengkapnya akan kita lihat di selanjutnya. Yang pertama adalah terkait dengan pada bulan Juli 2023 yang merupakan gabungan dari 6 kota di Jawa Tengah. Ini mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,20% atau terjadi kenaikan IHK dari sebesar 114,86 pada Juni 2023 menjadi 115,09 pada Juli 2023. Inflasi bulan Juli 2023 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan Juni 2023 sekitar 0,03%, yang antara lain dipicu oleh adanya momen liburan sekolah dan pergantian tahun ajaran baru. Sementara pada bulan Juni 2023 terjadi penurunan harga BBM yang memberikan andil deflasi yang cukup tinggi mencapai minus 0,08%. Inflasi mantuman pada Juli 2023 0,20%. Ini lebih rendah dari inflasi mantuman pada tahun sebelumnya, Juli 2022, yang sebesar 0,51% dan lebih tinggi dari inflasi mantuman pada 2021 yang
sebesar 0,06%. Secara year on year, inflasi Juli 2023 terhadap Juli 2022 ini menunjukkan tren menurun, di mana inflasi year on year Juli 2023 sebesar 2,86%. Ini lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi year on year pada Juli 2022 yang mencapai 5,45%. Secara tahun kalender atau year to date-nya, inflasi gabungan 6 kota Jawa Tengah pada periode Januari sampai dengan Juli 2023 ini sebesar 1,54%, relatif aman ya untuk mencapai target inflasi tahun 2023 yang di kisaran 3% plus minus 1 ya. Kemudian dari 6 kota IHK Jawa Tengah tercatat ada 6 kota atau semuanya mengalami inflasi secara berturut-turut. Dari inflasi yang tertinggi terjadi di Surakarta 0,31%, kemudian Semarang 0,23%, Kudus 0,17%, Purwokerto 0,15%, Tegal sebesar 0,08%, dan Cilacap sebesar 0,02%. Kalau kita lihat inflasi menurut kelompok pengeluaran, ya, dari 11 kelompok pengeluaran pada bulan Juli 2023, ada 8 kelompok yang mengalami inflasi. Di sisi lain ada 3 kelompok yang mengalami deflasi. Penyumbang terbesar inflasi pada Juli 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi yang memberikan andil masing-masing sebesar 0,07%. Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau utamanya dipicu oleh naiknya harga bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, sementara naiknya tarif tiket angkutan udara ini menjadi pemicu utama inflasi pada kelompok transportasi. Penyumbang inflasi terbesar selanjutnya adalah kelompok pendidikan yang memberikan andil sebesar 0,05% sesuai dengan momen tahun ajaran baru pada bulan Juli 2023, kemudian disusul kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil masing-masing sebesar 0,01%. Kemudian di sisi lain ada 3 kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dan yang terakhir adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Ada 5 komoditas penyumbang inflasi maupun juga deflasi yang terbesar di Jawa Tengah. Jadi secara lebih detail pada level komoditas, ada 5 komoditas yang memberikan sumbangan terbesar pada inflasi Juli 2023 ya. Ini berturut-turut dari yang tertinggi. Angkutan udara dan bawang putih ini memberikan andil inflasi masing-masing 0,04%. Kemudian daging ayam ras dan telur ayam ras yang memberikan andil inflasi masing-masing 0,03%. Serta untuk komoditas cabai merah dengan andil sebesar 0,02%. Sementara itu ada 5 komoditas yang memberikan sumbangan terbesar pada deflasi bulan Juli 2023. Jadi berturut-turut dari yang terdalam. Untuk bawang merah dengan andil deflasinya sebesar minus 0,05%. Kemudian disusul oleh komoditas cabai rawit dan jeruk dengan andil deflasi masing-masing sebesar minus 0,02%. Dan untuk komoditas tomat
dan telepon seluler, ini andil deflasinya masing-masing sebesar minus 0,01%. Untuk 10 komoditas penyumbang inflasi maupun juga deflasi yang terbesar di 6 kota yang ada di Jawa Tengah, ya. Jadi kenaikan tarif angkutan udara, ya, sebagai penyumbang inflasi terbesar pada bulan Juli ini terjadi disebabkan karena memang ada naiknya permintaan penumpang pada momen libur Idul Adha dan libur sekolah yang tentunya tidak diimbangin dengan ketersediaan, ya, pesawat yang beroperasi. Kemudian kenaikan harga bawang putih ini disebabkan karena naiknya harga di negara asal impor, ya, terutama di Cina akibat faktor cuaca, ya, termasuk fenomena El Nino yang mengganggu produksi pangan, ya. Mengingat Indonesia ini masih bergantung, ya, pada bawang putih impor, ya, maka kenaikan harga bawang putih ini juga sangat mempengaruhi harga bawang di dalam negeri. Kemudian selanjutnya untuk naiknya harga daging ayam ras dan telur ayam ras ini disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat, ya, sementara naiknya harga cabai merah ini terjadi akibat dari musim kemarau sehingga produksi petani ini turun, ya, atau tidak maksimal. Kemudian di sisi lain ada komoditas penyumbang deflasi yang terbesar adalah bawang merah yang dipicu memang masa panen, ya, masa panen bawang merah yang saat ini berlangsung di sejumlah daerah yang ada di Jawa Tengah. Penurunan harga bawang merah terbesar terjadi di kota Tegal, ya, termasuk juga sentra produksi bawang merah yaitu Kabupaten Brebes. Kalau kita lihat kondisi pergerakan untuk masing-masing ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa pada bulan Juli 2023, seluruh ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami inflasi, ya, secara berturut-turut, ya. Yang tertinggi ada di Jogja 0,28%. Selanjutnya disusul kota Bandung dan Semarang yang masing-masing sebesar 0,23%. Selanjutnya ada DKI Jakarta 0,19%, Surabaya 0,15%, dan yang terendah ada di Serang 0,04%. Secara tahun kalender periode Januari sampai dengan Juli 2023, inflasi tertinggi terjadi di Yogyakarta 1,93%, sementara yang terendah di Bandung minus 0,08%. Secara tahun ke tahun atau year on year pada Juli 2023, ya, terhadap Juli 2022, inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya 4,46%, dan yang terendah ada di Kota Semarang 2,57%. Itu yang berkaitan dengan indeks harga konsumen atau inflasi. Sekarang kita menginjak untuk nilai tukar petani pada bulan Juli 2023, ya. Bahwa nilai tukar petani Jawa Tengah pada bulan Juli 2023 ini mengalami penurunan sebesar minus 0,58%, dari 109,57 menjadi 108,93. Penurunan NTP ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar minus 0,44%, sementara indeks harga yang dibayar petani mengalami sebaliknya, mengalami kenaikan sebesar 0,14%. Jika kita lihat perubahan NTP per subsektor yang mengalami penurunan NTP, ya, ada subsektor tanaman pangan, ini turun minus 0,09%. Komoditas yang mempengaruhi penurunan NTP untuk tanaman pangan yaitu jagung, kacang hijau, dan ketela pohon.
Penurunan terjadi juga pada subsektor hortikultura ya, sebesar minus 4,48%. Komoditas yang memberikan andil yang tinggi adalah bawang merah, cabai rawit, kol kubis, pete, salak, dan tomat. Untuk komoditas subsektor perikanan ini mengalami penurunan sebesar minus 0,70%. Penurunan terjadi pada subsektor perikanan budidaya yang mencapai minus 0,42% dan nilai tukar nelayan sebesar minus 1,10%. Adapun komoditas perikanan yang mengalami penurunan harga yaitu rumput laut, kemudian ada udang payo, rajungan, gabus, dan ikan mas. Sementara subsektor yang mengalami kenaikan NTP yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik sebesar 1,78%. Kenaikan subsektor tanaman perkebunan rakyat disebabkan karena naiknya harga tebu, kemudian tembakau dan kopi. Untuk subsektor peternakan mengalami kenaikan sebesar 0,62%. Komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu telur ayam ras berdaging, dan sapi perah. Selanjutnya kita beralih ke nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Jawa Tengah. Pada Juli 2023 ini turun ya sebesar minus 0,59% dari 111,14 menjadi 110,48. Penurunan NTUP ini disebabkan karena penurunan indeks harga yang diterima petani yang sebesar minus 0,44%, sementara indeks harga yang dibayar petani hanya yang meliputi produksi dan penambahan barang modal ini mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Kemudian pada Juli 2023 tercatat ada 3 subsektor yang mengalami penurunan NTUP ya, subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan, sedangkan ada 2 subsektor lainnya yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat dan peternakan ini mengalami kenaikan NTUP. Kalau kita lihat perkembangan NTP provinsi yang ada di Pulau Jawa, ya kita lihat 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa pada bulan Juli 2023 ternyata ada 4 provinsi yang mengalami penurunan NTP. Sisi lain ada 2 provinsi yang mengalami kenaikan NTP. Untuk NTP Jawa Tengah ini menduduki peringkat pertama di Pulau Jawa ya sebesar 108,93, sedangkan yang terendah terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 102,37. Jadi kenaikan NTP tertinggi ini terjadi di Provinsi DKI Jakarta ya sebesar 1,82%. Kemudian diikuti oleh Provinsi Banten sebesar 0,49%. Sementara untuk Provinsi Jawa Tengah dengan NTP-nya turun sebesar minus 0,58%. Kemudian selanjutnya perkembangan harga produsen gabah di tingkat petani. Jadi dari jumlah amatan pemantauan harga gabah Juli 2023 yang sebanyak 175 observasi ya dengan rincian kualitas gabah kering giling GKG sebanyak 102 observasi, kemudian gabah kering panen 56 observasi, dan gabah luar kualitas ini sebanyak 17 observasi. Jadi rata-rata harga gabah kualitas GKG gabah kering giling di tingkat petani mengalami kenaikan 0,66% bila dibandingkan dengan Juni 2023 dari Rp5.977,98 per kilo menjadi Rp6.017,65 per kilo.
Sementara bila kita bandingkan dengan harga Juli 2022, terjadi kenaikan sebesar 21,90%. Rata-rata harga gabah kualitas panen atau GKP di tingkat petani mengalami kenaikan 3,85% bila dibandingkan dengan Juni 2023 dari Rp5.263,64 per kilo menjadi Rp5.466,07 per kilo. Sementara jika dibandingkan dengan harga Juli 2022 terjadi kenaikan sebesar 24,35%. Kemudian bagaimana melihat perkembangan harga produsen gabah di tingkat penggilingan? Jadi rata-rata harga gabah kualitas GKG ini di tingkat penggilingan pada Juli 2023 mengalami kenaikan 0,59% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya Juni 2023, yaitu yang dari Rp6.060,18 per kilo menjadi Rp6.095,88 per kilo. Sementara bila kita bandingkan dengan harga Juli 2022 terjadi kenaikan sebesar 21,64%. Rata-rata harga gabah kualitas GKP di tingkat penggilingan pada Juli 2023 naik 4,13% bila dibandingkan dengan Juni 2023 dari Rp5.333,18 per kilo menjadi Rp5.553,57 per kilo. Sementara bila kita bandingkan dengan harga Juli 2022 terjadi kenaikan sebesar 24,44%. Selanjutnya perkembangan statistik pariwisata khusus untuk jumlah wisman yang berkunjung ke Jawa Tengah yang dipantau melalui 3 pintu masuk: Bandara Adi Sumarmo Solo, Bandara Ahmad Yani Semarang, serta Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Jadi selama tahun 2023 hanya pada bulan Januari ada kunjungan wisman melalui Tanjung Mas Semarang yang sebanyak 747 kunjungan. Sedangkan untuk bulan Juni ini belum ada kunjungan wisman. Kemudian yang selanjutnya indikator terkait dengan pariwisata yaitu tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang maupun juga non bintang. Jadi karena musim liburan sekolah, maka TPK hotel bintang ini dan non bintang yang ada di Jawa Tengah Juni 2023 ini mengalami kenaikan. TPK hotel di Jawa Tengah pada Juni sebesar 37,74%, untuk hotel bintang mencapai 50,22% dan hotel non bintangnya sebesar 24,32%. Secara mantuman, TPK hotel bintang pada Juni 2023 naik 2,10 poin bila dibandingkan dengan bulan Mei 2023 dan dibandingkan lagi pada Juni 2022 ini naik lebih tinggi mencapai 3,48 poin, di mana untuk TPK tertinggi tercatat pada hotel bintang sebesar 59,69% dan TPK yang terendah tercatat pada hotel bintang 1 yaitu sebesar 25,09%. Indikator yang lain adalah rata-rata lama menginap baik itu di hotel bintang maupun juga non bintang. Jadi untuk rata-rata lama menginap tamu hotel di Jawa Tengah pada Juni 2023 sebesar 1,23 malam. Jadi untuk hotel yang bintang tercatat 1,33 malam dan non bintangnya tercatat 1,07 malam.
Kemudian rata-rata lama menginap hotel bintang pada Juni 2023 turun 0,04 poin jika dibandingkan dengan Mei 2023. Begitu pula bila kita bandingkan dengan Juni 2022 yang juga mengalami penurunan sebesar 0,03 poin. Untuk rata-rata lama menginap tertinggi ini tercatat pada hotel bintang 5 ya, selama 1,48 malam, dan rata-rata lama menginap yang terendah terjadi pada hotel bintang 1 ya, tercatat selama 1,16 malam. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan perkembangan ekspor maupun juga perkembangan impor. Kita lihat dulu untuk perkembangan ekspor Jawa Tengah. Jadi nilai ekspor Jawa Tengah pada bulan Juni 2023 ini mencapai 860,63 juta US dollar atau turun 9,92% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya Mei 2023 yang sebesar 955,46 juta US dollar. Bila dibandingkan dengan Juni 2022 atau secara year on year, nilai ekspor Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 21,78%, di mana pada Juni 2022 nilai ekspor ini mencapai 1.100,22 juta US dollar. Sedangkan rincian ya terkait dengan pertumbuhan ekspor maupun impor bisa nanti dilihat di slide maupun juga dilihat di PRS-nya. Kemudian untuk ekspor Jawa Tengah menurut sektor ya, di mana nilai ekspor pada Juni 2023 yang mencapai 860,63 juta US dollar ini didominasi oleh sektor industri pengolahan ya sebesar 817,72 juta US dollar. Untuk sektor pertanian sebesar 15,58 juta US dollar, pertambangan 0,11 juta US dollar, dan migas 27,22 juta US dollar. Jadi untuk ekspor non migas menyumbang 96,84% dari total ekspor pada bulan Juni 2023. Jadi ekspor menurut sektor seluruhnya mengalami penurunan pada Juni 2023 bila dibandingkan dengan Mei 2023. Pangsa ekspor non migas ya, di Jawa Tengah pada bulan Juni 2023 ini didominasi ke negara Amerika Serikat sebesar 324,34 juta US dollar dan mempunyai share mencapai 38,92% terhadap total ekspor non migas. Dan terbesar kedua ekspor ke Jepang ya, sebesar 78,24 juta US dollar atau share-nya 9,39%. Kemudian pangsa ekspor terbesar ketiga yaitu ke Tiongkok ya, sebesar 46,30 juta US dollar atau 5,56%, dan pangsa ekspor untuk 10 besar lainnya secara rinci bisa dilihat di slide paparan. Kemudian catatan berikutnya adalah ekspor ke negara ASEAN ini memiliki share sebesar 6,67% atau sekitar 55,55 juta US dollar pada Juni 2023. Untuk ekspor ke Uni Eropa memiliki share yang lebih besar ya, yaitu sebesar 12,53% atau senilai 104,42 juta US dollar. Itu yang terkait dengan perkembangan ekspor. Selanjutnya kita melihat perkembangan impor Jawa Tengah. Jadi nilai impor Jawa Tengah pada bulan Juni 2023 mencapai 951,93 juta US dollar atau turun 40,24% dibandingkan dengan
bulan Mei 2023 yang sebesar 1.593,03 juta US dollar. Jika kita bandingkan dengan bulan Juni 2022, secara year on year nilai impor Jawa Tengah ini mengalami penurunan sebesar 13,17%, di mana pada Juni 2022 nilai impor mencapai 1.096,29 juta US dollar. Jadi secara rinci terkait dengan perkembangan pertumbuhan impor secara man-to-man maupun juga secara year on year selama 2 tahun terakhir ini bisa dilihat di paparan. Kemudian impor Jawa Tengah menurut penggunaan, ya, jadi nilai impor pada Juni 2023 yang mencapai 951,93 juta US dollar ini didominasi oleh penggunaan untuk bahan baku penolong 850,98 juta US dollar, ya, atau 89,40% dari total impor pada bulan Juni 2023. Jadi penggunaan untuk konsumsi sebesar 56,15 juta US dollar dan penggunaan barang modal yang sebesar 44,80 juta US dollar. Untuk impor menurut penggunaan seluruh mengalami penurunan pada Juni 2023 bila bandingkan dengan bulan Mei 2023. Penurunan tertinggi pada impor penggunaan untuk bahan baku penolong, ya, sebesar 41,51%. Bila dibandingkan dengan Juni 2022, impor menurut penggunaan seluruhnya ini mengalami penurunan, ya, dengan penurunan terbesar terjadi pada barang modal. Kemudian pangsa impor non migas, ya, jadi pangsa impor non migas Jawa Tengah pada Juni 2023 didominasi dari negara Tiongkok, ya, 245,51 juta US dollar dan share-nya mencapai 48,52% terhadap total impor non migas. Kemudian terbesar kedua impor dari Amerika Serikat, yaitu sebesar 41,86 juta US dollar atau share-nya 8,27%. Kemudian pangsa impor terbesar ketiga yaitu dari Australia, ya, sebesar 31,52 juta US dollar atau 6,23%, dan pangsa impor 10 besar lainnya bisa dilihat di slide, ya. Dan impor dari negara ASEAN ini memiliki share sebesar 14,72% atau sebesar 74,46 juta US dollar pada bulan Juni 2023. Adapun untuk impor dari negara Uni Eropa yang memiliki share yang kecil, ya, yang lebih kecil, sebesar 3,06% atau senilai 15,49 juta US dollar. Dengan demikian kita bisa lihat neraca perdagangan barang pada bulan Juni 2023. Nah, dengan kondisi ekspor dan impor yang terjadi pada bulan Juni 2023, ya, neraca perdagangan barang Juni 2023 ini untuk Jawa Tengah mengalami defisit, ya, 91,30 juta US dollar. Neraca perdagangan non migas mengalami surplus sebesar 327,45 juta US dollar. Sedangkan untuk neraca perdagangan migas ini mengalami defisit, ya, sebesar 418,75 juta US dollar. Surplus neraca perdagangan non migas yang memperkecil defisit neraca perdagangan secara total, dan surplus non migas didominasi berasal dari produk ekspor pakaian dan aksesorisnya, ya, jadi bukan rajutan, pakaian dan aksesoris termasuk juga alas kaki. Kemudian neraca perdagangan untuk periode Januari sampai dengan Juni, ya,
di mana Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 1.922,56 juta US dollar. Kemudian untuk neraca perdagangan non migas mengalami surplus sebesar 1.396,26 juta US dollar. Kemudian defisit neraca perdagangan barang ini lebih besar ya bila kita bandingkan dengan kondisi kumulatif ya Januari sampai dengan Juni 2022. Hal ini karena faktor kumulatif Januari sampai dengan Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 17,52% bila dibandingkan dengan Januari sampai dengan Juni 2022 ya, dan impor ini juga mengalami penurunan sebesar 3,86%. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan statistik transportasi ya, di mana keberangkatan penumpang angkutan udara domestik ya pada bulan Juni ini mengalami penurunan ya sebesar 21,86% bandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun bila kita bandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, ini malah mengalami peningkatan sebesar 23,82%. Hal serupa juga terjadi untuk kedatangan yang mengalami penurunan ya bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya turun 6,06%, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun yang lalu pada bulan yang sama naik sebesar 30,14%. Keberangkatan penumpang internasional pada Juni 2023 tercatat melalui Bandara Adi Sumarmo, Pak Solo, sebanyak 27.407. Ya. Hal ini disebabkan karena adanya keberangkatan jamaah haji ya, ke Arab Saudi pada Juni, dan jumlah ini meningkat sebesar 95,83% ya jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan kuota haji ya yang menjadi hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Bandara Ahmad Yani ya yang ada di Semarang belum ada keberangkatan maupun juga kedatangan penumpang internasional. Kemudian untuk perkembangan angkutan laut ya, penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Mas ya, Pelabuhan Perak, Pelabuhan Tanjung Mas ya, kemudian ada Pelabuhan Jepara serta Pelabuhan Karimun Jawa. Maksudnya jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi penurunan keberangkatan ya sebesar 28,68%. Namun jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 19,20%. Kedatangan penumpang angkutan laut pada Juni 2023 yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Mas ya, Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Karimun Jawa jika dibandingkan dengan bulan lalu ini mengalami peningkatan sebesar 7,55%. Begitu pula bila kita bandingkan dengan kedatangan penumpang pada tahun sebelumnya di bulan yang sama ini juga mengalami peningkatan sebesar 38,82%. Kemudian untuk arus bongkar muat ya barang untuk komoditas migas maupun juga non migas ya. Untuk arus bongkar ya bandingkan dengan bulan lalu komoditas migas mengalami penurunan sebesar 5,18%. Namun jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 62,71%. Arus bongkar komoditas non migas ini mengalami penurunan 17,53% bila dibandingkan dengan
bulan lalu, namun bila kita bandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, ini mengalami peningkatan ya sebesar 30,12%. Untuk arus muat komoditas migas jika bandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami peningkatan 13,04%. Begitu pula jika bandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, ini mengalami peningkatan sebesar 38,16%. Arus muat untuk komoditas non migas jika bandingkan dengan bulan sebelumnya memang mengalami penurunan sebesar 28,42%. Begitu juga jika kita bandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, ini mengalami penurunan sebesar 67,47%. Kemudian yang terakhir adalah indeks ketimpangan gender atau biasa kita singkat dengan IKG. Ini adalah merupakan alat ukur ya ketimpangan gender ya, di mana perlu diukur ya untuk melihat pembangunan manusia yang menekankan pada kesempatan perluasan pilihan, pembangunan manusia yang optimal ya apabila ketimpangan pencapaian antar individu ini rendah, terutama antar gender. Kemudian untuk mengetahui ketimpangan gender diperlukan ukuran yang representatif dan dapat menunjukkan karakteristik lapangan sekaligus memberikan petunjuk untuk solusi penyelesaiannya. Kemudian indeks ketimpangan gender ini memiliki rujukan ya di tingkat global ya dengan nama Gender Inequality Index ya, GII. Kemudian menggunakan metode yang tentunya lebih baik ya bila dibandingkan dengan indeks gender yang sebelumnya, ada indeks pemberdayaan gender atau IDG ya, dan ini juga dapat diaplikasikan setiap tahun di tingkat nasional dan tingkat daerah. Dan IKG ini adalah mengadopsi dari Gender Inequality Index ya, yang diaplikasikan di tingkat nasional dan daerah ya. Jadi kita bisa menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal ya karena adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Kalau kita lihat ada dimensi maupun juga indeks ketimpangan gender atau IKG ya. Untuk indikator IKG dari sisi dimensi kesehatan reproduksi ini bisa dilihat dari proporsi perempuan yang melahirkan hidup ya, tidak di fasilitas kesehatan. Kemudian proporsi perempuan 15 sampai 49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun. Kemudian untuk dimensi pemberdayaan di IKG adalah indikatornya persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas. Kemudian persentase anggota legislatif, dan dimensi yang terakhir adalah pasar tenaga kerja ya. Di sini indikatornya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau biasa kita singkat dengan TPAK. Kemudian kerangka untuk penghitungan ya, karena ini adalah hal yang baru ya, di mana ada 3 dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja ya. Nah, kalau dilihat dari KG ini ya, ini dibentuk dari indeks gender perempuan dan indeks gender laki-laki ya. Jadi kesehatan reproduksi perempuan baik ya, ini bisa mengakibatkan bahwa IKG-nya akan optimal ya. Demikian juga dengan pemberdayaan dan pasar tenaga kerja baik itu antara perempuan dan laki-laki adalah setara. Nah, kemudian untuk indeks ketimpangan gender Jawa Tengah pada tahun 2022 ya, tercatat 0,37
ya, atau turun 0,006 poin ya, bila dibandingkan tahun sebelumnya 2021 yang sebesar 0,377. Ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin baik ya. Menurutnya IKG Jawa Tengah ini terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi ini dipengaruhi oleh perbaikan indikator perempuan yang pernah kawin usianya 15 sampai 49 tahun yang saat kelahiran hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun ya. Indikator tersebut juga turun dari 26,7% di tahun 2021 menjadi 26,4% pada tahun 2022. Perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki. Persentase perempuan meningkat dari 26,82% pada tahun 2021 menjadi 28,79%, sedangkan persentase laki-laki ya meningkat dari 32,26% menjadi 34,14% pada tahun 2022. Perbaikan dimensi pemberdayaan didukung oleh proporsi keterwakilan perempuan ya di parlemen yang meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 20% bila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 18,33%. IKG Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir ya bahwa ketimpangan gender di Jawa Tengah sejak 2018 hingga 2020 secara konsisten menurun ya, kemudian mengalami kenaikan pada 2021 dan kembali turun pada 2022. Jadi sejak tahun 2018 IKG ini berkurang sebesar 0,019 poin dan rata-rata turun 0,005 poin per tahun. Kemudian penurunan ketimpangan gender terbesar ini terjadi pada 2019 ya, turun 0,014 poin yang utamanya dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi. Nah, berupa perbaikan indikator wanita yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan ya, yang turun dari 6,6% di tahun 2018 menjadi 4,0% pada tahun 2019 ya. Kemudian didukung oleh dimensi pemberdayaan yang mengalami perbaikan di tahun 2019, perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas ini meningkat ya, lebih tinggi pada tahun 2019 yang sebesar 23,94% bila dibandingkan dengan 2018 yang sebesar 23,21%. Kemudian untuk dimensi kesehatan perempuan ini dibentuk dari dua indikator ya. Proporsi perempuan yang pernah kawin usianya adalah 15 sampai 49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Dan proporsi perempuan yang pernah kawin untuk usia 15 sampai 49 tahun yang saat melahirkan ya, hidup pertama ya
berusia kurang dari 20 tahun. Kemudian pada 2018 angka MTF ya atau di perempuan yang reproduksi perempuan ya ini melahirkan yang di tahun 2018 sebesar 0,066, kemudian turun tahun 2019 dan perlahan naik kembali menjadi 0,042 pada tahun 2022 ya. Dan indikator untuk yang MHPK 2020 selama 2018 sampai dengan 2022 ini memang cenderung berfluktuasi ya. Dan pada tahun 2018 untuk MHPK 20 adalah sebesar 22,2% ya. Kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 25,9% dan tahun berikutnya menurun menjadi 25,4% dan meningkat pada 2021 menjadi 26,7%, tapi kemudian memang menurun di tahun 2022 menjadi 26,4%. Kemudian terkait dengan dimensi pemberdayaan ya, memang dibentuk dua indikator. Yang pertama adalah persentase anggota legislatif ya, dan persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Jadi selama periode 2018-2022 persentase perempuan anggota legislatif cenderung menurun ya. Meskipun di tahun 2022 kembali meningkat di tahun 2021 ya dibanding 2021, dan kondisi ini merepresentasikan bahwa peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan masih belum setara dan mulai menunjukkan semakin setara pada tahun 2022. Kemudian dimensi pasar tenaga kerja ya, ini direpresentasikan dengan indikator TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi selama tahun 2018-2022 TPAK laki-laki dan perempuan ini semakin meningkat. TPAK laki-laki pada 2018 81,59 meningkat menjadi 88,74% pada 2022 ya, sekitar meningkat 2,15% poin. Sementara untuk TPAK perempuan ini meningkat dari 56,43% pada tahun 2018 menjadi 58,31% pada tahun 2022 ya, meningkat 1,88% poin. Namun peningkatan TPAK perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki ya, untuk yang membuat kesempatan memasukin pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki menjadi belum setara. Kemudian posisi IKG nasional ini mengalami penurunan ya nilai dari 0,465 di 2021 menjadi 0,459 di tahun 2022. Penurunan IKG ini menandakan kesetaraan perempuan dan laki-laki yang semakin membaik. Secara nasional IKG Jawa Tengah berada di bawah IKG nasional. Ini memberikan makna bahwa kesetaraan gender di Jawa Tengah ini ya lebih baik ya dibandingkan dengan rata-rata nasional. IKG terendah yang berada di Yogyakarta dengan IKG-nya sebesar 0,240 dan tertinggi berada di Nusa Tenggara Barat ya dengan nilai IKG-nya 0,648. Kemudian posisi IKG Jawa Tengah bila kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain yang ada di Pulau Jawa, ini menempati posisi ketiga di bawah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah khusus ibu kota Jakarta. Namun bila dibandingkan dengan provinsi lain yang kesetaraan
gender Jawa Tengah ini masih lebih baik bila bandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Kemudian untuk yang kabupaten kota ya di 2022 dengan kita membagi yang misalnya warna kuning IKG-nya adalah di bawah 0,200, kemudian yang hijau paling muda 0,200 sampai dengan 0,299, kemudian hijau muda 0,300 sampai dengan 0,399, kemudian untuk hijau tua 0,400 sampai dengan 0,499, dan hijau yang paling gelap IKG-nya di atas 0,500. Jadi IKG terendah yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 berada di Kota Salatiga dengan capaian IKG-nya sebesar 0,133, dan yang tertinggi di Kabupaten Wonosobo sebesar 0,503. Jadi nilai IKG yang semakin kecil ini menandakan bahwa ketimpangan gender lebih rendah ya, atau dalam artian bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki semakin membaik. Nah, kita lihat untuk capaian IKG pada tingkat kabupaten kota selama kurun waktu 2018-2022 ini mengindikasikan bahwa perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Sebagian besar kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah setiap tahunnya cenderung berfluktuatif dalam pencapaian angka indeks ketimpangan gender. Dan di 2022 ketimpangan gender yang paling rendah dicapai oleh Kota Salatiga, kemudian diikuti oleh Kota Surakarta, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Banyumas. Sebanyak 22 kabupaten kota yang mengalami penurunan ketimpangan gender. Kabupaten Klaten ini mengalami penurunan ketimpangan gender yang paling tinggi, ya, terutama disebabkan oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi. Nah, itu yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Untuk informasi tambahan bahwa pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 yang dilaksanakan bulan Juni hingga Juli 2023 ini telah selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan daerah, dinas, instansi terkait, praktisi akademisi, unsur media, dan agen-agen statistik yang telah bekerja sama membantu terlaksananya kegiatan di lapangan. Sensus pertanian 2023 hingga selesai ya, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu perorangan, kelompok maupun juga perusahaan yang telah menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan jawaban yang benar dan jujur. Data yang diberikan akan sangat menentukan pengambilan kebijakan di sektor pertanian. Sensus pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Demikian yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa? Kita baru saja merilis beberapa indikator strategis bulan Agustus 2023 BPS Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, dimanapun berada, saat ini data dan informasi menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Selain bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan menentukan langkah-langkah kebijakan di masa mendatang, data dan fakta juga menghindarkan kita dari berita hoax. Jangan lupa simak dan ikuti terus kabar statistik Jawa Tengah melalui akun sosial media kami, baik Instagram, Facebook,
Twitter, TikTok, dan juga YouTube di @bpsprofjateng. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah hadir di sini. Semoga sehat selalu dan nantikan rilis indikator BPS berikutnya. Saya Irda Tunajah pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.